Aksi penolakan terhadap revisi undang-undang tentang penyiaran terus berlangsung. Hal ini dilandasi oleh beberapa pertimbangan, khususnya mengenai beberapa pasal di RUU yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Para jurnalis di berbagai daerah pun terus melakukan aksi demo untuk menolak RUU penyiaran ini, termasuk di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran merupakan gabungan dari organisasi profesi, yakni Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sulsel, Warta Foto Indonesia Makassar, Perhimpunan Jurnalis Indonesia Sulsel, Serikat Media Cyber Indonesia Sulsel, dan Ruang Jurnalis Perempuan. Koalisi ini dilakukan dengan tujuan agar rancangan undang-undang penyiaran yang sedang dalam pembahasan DPR RI tidak diundangkan karena mengancam iklim, demokrasi, dan kebebasan pers. Aksi damai teman-teman Koalisi Jurnalis Peduli Penyiaran, di mana kami menuntut rancangan undang-undang penyiaran itu dianulir. Kenapa? Karena di pasal 50B itu ada tidak jelas di pasal 50 itu soal di ayat 2, di mana di poin C itu mengatakan bahwa memang di sini ada ketimpangan antara undang-undang KPI dengan undang-undang pers yang menyebutkan bahwa mereka itu bisa melakukan untuk sengketa pers, sementara itu di Undang-Undang 4099 itu sudah diatur yang punya kewenangan adalah Dewan Pers. Nah, terkait itu kami juga menolak soal pasal 50B itu yang larangan investigasi. Sementara di karya jurnalistik tertinggi itu, kualitas karya jurnalistik itu adalah investigasi. Jadi publik tidak bisa mendapatkan informasi. Kalau teman-teman ingat di kasusnya Sambo, nah itu awalnya memang ada terjadi tembak-menembak, tapi setelah teman-teman investigasi ternyata itu ada proses kasus pembunuhan. Hal-hal seperti itu yang harusnya didapatkan oleh masyarakat soal karya jurnalistik. Nah, di dalam undang-undang juga di pasal 50B itu ada multitafsir, di mana soal pencemaran nama baik. Sementara itu kan undang-undang ITE sudah dianulir oleh mahkamah. Sementara ini dimasukkan lagi ke DPR. Nah, kira-kira itu yang menjadi tuntutan kami hari ini. Rancangan undang-undang itu harus dibatalkan oleh DPR Komisi 1. Nah, itu yang kami tuntut pada hari ini. Selain itu, para demonstran juga meminta kepada Ketua DPRD Sulawesi Selatan dan Komisi A Sulawesi Selatan untuk menganulir 7 komisioner terpilih karena dugaan adanya titipan transaksi secara tertutup. Didit menyebut bahwa sistem rekrutmen PKPI nomor 2 tahun 2011 itu dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan karena hanya dilakukan oleh 7 orang Komisi A sehingga tidak ada sinkronisasi antara Komisi A dan Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Juru bicara koalisi ini juga menyampaikan bahwa mengapa nama-nama tersebut bisa muncul sementara belum ditandatangani oleh Ketua DPRD Sulsel. Bahkan pada saat pemilihan KPID Sulawesi Selatan ini juga tidak ada transparansi, dikarenakan background dari 7 komisioner ini tidak ada yang memiliki background penyiaran. Ia juga menyebut bahwa bagaimana bisa menemukan komisioner yang berintegritas sementara Komisi A tidak melakukan hal tersebut. Belum menjadi keputusan DPRD. Sementara sudah diumumkan Komisi A, tapi sementara dicek dulu oleh BITA. Nanti setelah BITA selesai, pimpinan DPRD, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua dan fraksi akan rapat untuk menentukan hasilnya. RUU penyiaran sendiri, Pak? Yang ketiga soal RUU penyiaran, surat KJDP yang kami terima langsung kami teruskan ke DPR RI karena ini domain DPR RI dan ya saya sendiri fraksi Nasdem akan kirimkan anggota Nasdem yang berada di komisi itu untuk ditindaklanjuti aspirasinya teman-teman semuanya. Syahrudin Aldrif membacakan 4 isi gugatan yang dibacakan langsung di depan para jurnalis yang hadir. Gugatan pertama menolak hasil seleksi komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia dan Daerah Sulawesi Selatan. Gugatan kedua meminta Komisi A DPRD Sulsel
Gugatan kedua meminta Komisi A DPRD Sulsel melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada 21 peserta secara terbuka dan disiarkan langsung ke publik. Gugatan ketiga melibatkan semua pihak, termasuk organisasi jurnalis, dan gugatan keempat meminta semua pihak untuk mengawal uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi A DPRD Sulsel. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Syahrudin Alrif, yang menerima pengunjuk rasa ini, menjamin akan meneruskan keluhan, saran, dan aspirasi dari KJPP. Ia menyampaikan bahwa soal permintaan RDP, kami akan mengawal sehingga apa yang dikhawatirkan dan apa yang menjadi kecurigaan itu semuanya bisa terbuka. Bahkan ia juga menyampaikan bahwa ia akan memimpin langsung RDP itu. Syahrudin Alrif juga menyebut bahwa hasilnya dari RUU ini belum tuntas karena belum menjadi keputusan DPRD dan masih menjadi keputusan rapat Komisi A. Sebagai wakil rakyat, Syahrudin berjanji akan meneruskan aspirasi KJPP ke DPR RI. Ia mengakui memahami kegelisahan rakyat, khususnya yang disampaikan oleh KJPP. Andrea Ririn Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV.